Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, saudara, inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Caroline Wodomosa. Alhamdulillah, BOR di Jakarta sudah berada di kisaran 29,4%. Dan secara nasional, BOR nasional kita berada di angka 48,14%. Ternyata dia juga punya hutang, lunasi hutangnya. Kami harapkan dia segera sembuh dan bisa bekerja untuk menghidupi anak-anaknya. Sari berita, hasil PPKM, keterisian tempat tidur pasien COVID-19 di Jawa Bali turun drastis. Inspiratif, Wakapolresta Banjarmasin lunasi hutang seorang warga saat isolasi mandiri. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 16 Agustus 2021. Dan pendengar, mengawali Warta Berita pagi ini kami hadirkan sekilas berita. Aspal yang digunakan untuk lintasan sirkuit internasional Mandalika disebut merupakan yang terbaik di dunia, bahkan mengalahkan sirkuit Sepang, Malaysia. Seperti dilansir dari kantor berita Antara, Direktur Konstruksi dan Pengembangan Mandalika Grand Prix Association, Duyanto Eko Winario mengatakan, lintasan menggunakan aspal terbaru Stonestic Aspal. Pemberontak Taliban menguasai ibu kota Afghanistan, Kabul, dan menduduki istana kepresidenan. Dikutip dari Reuters, Presiden Ashraf Ghani melarikan diri ke Tajikistan dengan dalih menghindari pertumpahan darah. Warga sipil, diplomat asing meninggalkan negara tersebut. Sementara kejutan terjadi di MotoGP Austria 2021, pebalap KTM Red Bull Brad Binder yang tidak diunggulkan keluar sebagai pemenang. Binder finish tercepat mengungguli Francesco Bagnaia dan George Martin. Adapun Valentino Rossi finish di posisi 8. Sementara pebalap Repsol Honda Marc Marquez tercecer di posisi ke-15. BOR di Jakarta sudah berada di kisaran 29,4%. Di Jawa Barat 32%. Di Jawa Tengah 38,3%. Di Jawa Timur 52,3%. Di Banten 33,4%. Di daerah istimewa Yogyakarta 54,7%. Juga BOR di Wisma Atlet yang juga sudah turun di angka 19,64%. Dan secara nasional, BOR nasional kita berada di angka 48,14%. Presiden juga meminta agar testing dan tracing terkait COVID-19 terus ditingkatkan agar mereka yang terpapar segera ditangani dan tidak menularkan ke orang lain. Kemudian, Kepala Negara meminta agar isolasi pasien COVID-19 dilakukan secara terpusat. Saudara, sidang tahunan MPR RI dan penyampaian pidato kenegaraan oleh Presiden Republik Indonesia di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta hanya akan dihadiri secara fisik oleh 60 orang pejabat undangan karena masih pandemi COVID-19. Kita ikuti selengkapnya laporan Pradipta Rahardi. Pradipta? Ya, Mbak Caroline dan juga pendengar, saat ini situasi di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta sudah dapat kami katakan ramai namun tetap kondusif karena protokol kesehatan tetap berjalan dengan baik dan lancar. Dan memang nanti dalam waktu beberapa jam ke depan ini
sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR RI dan juga DPRD RI, serta penyampaian nota APBN 2002 ini akan dilaksanakan di gedung Nusantara 1, di mana nanti akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dan sidang tahunan ini rencananya akan berjalan secara minimalis dan juga sederhana, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan ketat karena Indonesia masih dilanda pandemi COVID-19. Dan beberapa saat yang lalu, Sekjen DPR RI, yaitu Indra Iskandar, mengatakan bahwa untuk penerapan protokol kesehatan di sidang tahunan pada hari ini akan berjalan seperti tahun lalu, namun memang untuk tamu undangan yang hadir secara fisik ini sangat-sangat dibatasi, yaitu hanya ada sekitar 60 orang, di mana nanti diantaranya sudah termasuk 6 orang atau 5 orang dari Menteri Kabinet Indonesia Maju. Sedangkan untuk yang lainnya ini akan hadir secara virtual, termasuk undangan untuk para mantan presiden, mantan wakil presiden, kemudian duta besar, lalu pimpinan lembaga negara dan juga tamu undangan lainnya. Sedangkan untuk para pimpinan DPR, para pimpinan DPD dan juga perwakilan wilayah ini mereka akan hadir secara fisik di gedung Nusantara 1. Dan nanti untuk pengaturan waktu antara sidang pertama dan juga sidang kedua ini hanya dibatasi kurang lebih sekitar 10 hingga 15 menit tenggat waktunya, sehingga sidang tahunan ini nanti rencananya akan berakhir sekitar pukul 12 atau 13 waktu Indonesia Barat siang nanti. Demikian yang dapat kami laporkan sementara dari Nusantara 2, Gedung Parlemen Jakarta, Pradipta Rahadi, P3 RRI. Lalu bagaimana pengamanan di depan gedung DPR di Jalan Gatot Subroto, Jakarta jelang sidang tahunan MPR? Pantauannya disampaikan langsung oleh reporter Yurika Fitri Yurika. Ya, Karolin, dari depan gedung DPR Senayan Jakarta, tepatnya di Jalan Gatot Subroto, dapat kami informasikan hingga saat ini sejumlah tamu undangan sudah mulai berdatangan ke gedung DPR Senayan Jakarta, dan baru saja Ketua MPR Bambang Susatyo memasuki gerbang utama gedung DPR Senayan Jakarta dan juga beberapa tamu undangan dan juga pimpinan lembaga negara. Sementara untuk pengamanan di depan gedung DPR Senayan Jakarta hingga pagi hari ini sudah mulai diperketat oleh petugas kepolisian, dibantu oleh pengamanan dalam, dan juga bagi para undangan atau awak media tidak diperkenankan untuk memasuki depan gedung DPR, dan mereka diminta untuk masuk melalui pintu belakang DPR. Dan pintu gerbang ini akan dibuka pada saat Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin tiba di gedung DPR Senayan Jakarta. Sementara untuk pengamanan di sekitar gedung DPR Senayan Jakarta dari arah Semanggi hingga di depan pintu gerbang sudah diperketat oleh beberapa petugas kepolisian. Mereka melakukan pengamanan sejak dari jembatan penyeberangan hingga halaman gedung DPR Senayan Jakarta, dan Dirlantas Polda Metro Jaya juga memantau langsung pelaksanaan pengamanan jelang sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD. Demikian, Yurika Fitri melaporkan langsung kembali ke studio. Hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi rakyat untuk saling bergandengan tangan dan saling membantu antar sesama dalam melawan pandemi COVID-19. Rakyat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang memiliki tenggang rasa yang tinggi dan bergotong royong. Informasi selengkapnya disampaikan Randy Kojansho. Masyarakat Indonesia diharapkan untuk bergandengan tangan dalam kegiatan kemanusiaan, khususnya di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini. Hal ini disampaikan oleh founder Blood for Life Indonesia dan Rumah Harapan Indonesia, Valencia Mika Randa, dalam wawancaranya bersama P3 RRI. Sulitnya mendapatkan undangan dan kebutuhan lainnya di tengah pandemi COVID-19 harusnya menjadi momentum masyarakat bergerak untuk saling membantu. Saya ingin mengajak semua orang di luar sana, ini saatnya untuk kita menunjukkan ke dunia luar bahwa orang Indonesia ini adalah orang-orang yang sangat
toto seliro, saling tolong menolong, dan di saat yang susah seperti ini, apapun yang kita bisa berikan, kita bagikan buat sesama. Yang bisa berbagi darah, silahkan berbagi darah. Ada banyak sekali orang di luar sana yang sedang menunggu darah kita untuk dibagikan dengan mereka. Yang bisa berbagi uang, kalau punya kelebihan uang, dibagikanlah kepada orang-orang yang membutuhkan. Di sekeliling kita pasti ada banyak sekali orang-orang yang di layout, yang tidak diberhentikan dari pekerjaan. Insya Allah setiap tangan yang terulur itu kayak magnet akan kembali ke kita berpuluh-puluh kali lipat. Jadi yuk kita gandengan tangan sama-sama di hari kemerdekaan ini, kita jadikan diri kita sendiri sebagai pahlawan buat orang-orang di sekitar kita. Akhir pengajangan yang mengajak seluruh masyarakat Indonesia di hari kemerdekaan ini untuk menjadikan diri kita sendiri sebagai pahlawan buat orang-orang di sekitar kita. Sementara itu, sejarawan Indonesia Ali Anwar berpendapat menghadapi COVID-19 harus bersama dan harus memiliki komandan. Dalam hal ini adalah Presiden. Kita sudah melihat apa yang dilakukan oleh beliau dan masyarakat sudah bisa menilai sendiri. Mudah-mudahan semua perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia mengenai tentang COVID ini akan akhir dengan jadi lebih baik. Seperti kita ketahui, perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun ini masih diselenggarakan di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah tetap menggelar upacara kemerdekaan dengan protokol kesehatan yang ketat bagi petugas upacara dan seluruh tamu undangan mengikuti secara virtual. Dari Jakarta, Pedro Kojanso, Pro 3 dari. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia masih digelar dalam suasana pandemi COVID-19. Namun, itu tidak menyurutkan animo masyarakat untuk memeriahkan HUT ke-76 RI. Beberapa desa dan kampung di Kota Singaraja, Bali, seperti di Kampung Bugis, warga mengecat atap rumah dengan warna merah dan putih. Informasi selengkapnya bersama dengan Rizka Desiandra. Tahun ini merupakan tahun kedua Indonesia merayakan kemerdekaannya di tengah pandemi COVID-19. Terlebih Pulau Bali saat ini tengah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4. Namun hal itu tidak menyurutkan semangat masyarakat di Kota Singaraja untuk merayakan kemerdekaan dengan tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, walaupun dengan cara yang sederhana. Hal ini nampak dari beberapa desa dan kampung di kawasan Kota Singaraja, tepatnya di Kampung Bugis, Singaraja, Bali. Terlihat semarak di gapura pintu masuk terpasang atribut berwarna merah putih serta berisikan ucapan Dirgahayu Negeriku ke-76 tahun. Antusias warga pun juga terlihat dari pemasangan bendera merah putih yang berkibar di setiap rumah warga. Seperti Harun misalnya, pria berusia 36 tahun ini mempunyai cara unik untuk memperingati HUT kemerdekaan RI dengan mengecat atap rumahnya dengan cat berwarna merah putih. Saya menyambut 17 Agustus lah. Optimis semangat lah. Indonesia lebih maju, cepat pulih dan cepat sehat. Pemasangan atribut kemerdekaan serta pemasangan bendera merah putih ini diatur dalam SE Gubernur Provinsi Bali menindaklanjuti surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia. Hal ini merupakan partisipasi menyemarakan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021. Lebih lanjut, surat edaran ini juga diamini oleh salah seorang kepala desa di Kabupaten Buleleng, yaitu Gede Adi Wistara, terkait aktivitas yang diperbolehkan untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia. Tetap mengikuti peraturan dari pemerintah, meskipun ini hari kemerdekaan, tetapi hari kemerdekaan bisa kita rayakan tidak harus dengan cara mengadakan lomba-lomba ataupun hura-hura yang lainnya. Sementara itu, pemerintah Provinsi Bali juga menginstruksikan seluruh masyarakat Pulau Dewata pada tanggal 17 Agustus 2021 pada pukul 11.17 hingga 11.20 waktu Indonesia Tengah untuk menghentikan kegiatannya, berdiri tegap menyanyikan lagu Indonesia Raya selama 3 menit di berbagai lokasi untuk memperingati detik-detik proklamasi. Pengecualian menghentikan aktivitas sejenak berlaku bagi setiap orang yang membahayakan diri dan orang lain apabila kegiatannya dihentikan. Dari Singaraja, Rizka Desiandra melaporkan Pro 3 RRI.
Anda masih mendengarkan program 3 Radio Republik Indonesia. Saudara, memaknai Hari Kemerdekaan Indonesia ke-76 yang berlangsung di tahun kedua pandemi, bangsa Indonesia diharapkan menjadi bangsa yang tetap kuat dan tangguh dalam menghadapi berbagai permasalahan bangsa. Berikut laporan khusus, kita simak bersama Niar Abdul Lidloli. Laporan khusus. Laporan khusus. Tidak ada persoalan yang tidak bisa kita selesaikan, ya, tidak ada masalah yang Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Itulah tema yang dipilih untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun ini. Tidak hanya sekadar kata, tentu ada makna di balik penentuan tema Hari Kemerdekaan Indonesia tersebut. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ade Irfan Pulungan menjelaskan, tahun ini Indonesia akan merayakan Hari Kemerdekaan yang kedua di masa pandemi COVID-19. Pemilihan tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh agar menjadi pengingat dan penyemangat bahwa Indonesia masih bertahan di masa pandemi ini, serta diharapkan Indonesia mampu untuk tumbuh dan bangkit sebagai sebuah bangsa yang kuat. masa pandemi ini menjadi momentum juga kepada kita semua bagaimana kita bisa berpikir bertindak untuk kedepannya melihat masa pandemi ini untuk kita bisa berbuat lebih baik dan membuat negara kita ini berpikir kita ini pasti akan bisa keluar dari wabah pandemi ini yang memang sampai hari ini kita belum tahu kapan ini bisa berlangsung dan selesai. Dan Indonesia tumbuh pasti kita berharap apapun di masa pandemi ini kita tetap berpikir Indonesia di usia 76 ini mampu untuk bisa tumbuh dan bangkit. Kita harus punya pikiran orientasi ke depan tentang bagaimana kita bisa memajukan, memajukan Republik ini, mensejahterakan masyarakat dan rakyatnya. Ade Irfan pun berharap masyarakat tetap optimis, bersatu, dan saling membantu di tengah masa sulit yang masih dihadapi. Ya, saya berharap ya semua lapisan masyarakat tetap berpikir ke depannya, pertama kita bisa bersatu, saling bahu-membahu, ya saling bekerja sama dan bergotong royong menghadapi katakanlah kalau ini bisa dikatakan musibah, kita menghadapi musibah. Kalau ini menjadi tantangan, kita mampu menjadi tantangan untuk menghadapi dan melawan masa-masa pandemi ini. Sementara itu, Prabowo Beni Susetio dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menilai mayoritas masyarakat Indonesia masih memiliki semangat kebersamaan yang erat di tengah permasalahan bangsa yang dihadapi. Saya melihat memang tidak 100% harus bukan para demokrat itu kelihatan keberbedaan. Tetapi kalau kita melihat dalam ruang-ruang publik dari hasil survei, kita melihat bahwa sebenarnya hampir 98% mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah. Kita melihat justru betapa masyarakat kita luar biasa dalam solidaritas sosial, gotong royong, kebersamaan menghadapi pandemi ini. Sehingga bangsa ini mampu menghadapi krisis. Karena negara-negara maju itu menghadapi krisis besar juga dan tidak mudah loh. Berarti kan kita bisa mengatasi dong pandemi COVID ini dengan cara-cara yang luar biasa. Nah, ini harus kita akui. Itu berkat dari anugerah bangsa ini karena apa? Karena kita sudah tertanam betul jiwa solidaritas itu dalam cara berpikir ketidakbenaran berlanjutan. Menurut Prabowo Beni, salah satu kendala yang mungkin masih menghambat semangat kebersamaan bangsa adalah pihak-pihak yang memanfaatkan momentum permasalahan bangsa sebagai kendaraan politik. Yang persoalan kita ini kerap kali kan kepentingan politik kita harus menggambar. Dan kepentingan politik itu kan kerap kali politik itu kan punya tujuan kan dan punya target ya kadang-kadang berbeda. Nah menurut saya kepentingan politik sesaat itu ya harusnya jangan sekarang. Tunggu nanti sampai pemilu yang sekitar ya 3 tahunan lagi lah. Nah, bagaimana mengolah tawar politik ini agar kita sebagai bangsa itu memiliki martabat demokrasi. Memaknai kemerdekaan Indonesia ke-76 di tahun kedua pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, tentu membawa makna mendalam bagi seluruh bangsa. Semangat kebersamaan tentu dibutuhkan untuk segera keluar dari tantangan pandemi.
dengan harapan bangsa Indonesia mampu menjadi bangsa tangguh dan terus tumbuh sebagai bangsa yang besar. Dari Jakarta, Maira Abdul Pro 3 RRI.